Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, rekapitulasi suara manual jadi penentu hasil pemilu, bukan perhitungan di sistem Sirekap. Tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap alat bantu. Semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan. Nah, ini sudah kita temukan ya, tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau perkembangan rekapitulasi hasil pemilu 2024 bersama dengan jurnalis Metro TV Devi Syafira di KPU Jakarta. Selamat pagi, Devi. Hingga hari ini berapa persentase data yang sudah masuk ke KPU? Ya, Naila dan juga pemirsa, terkait dengan data perolehan suara per hari ini 16 Februari 2024, tadi kami menghimpun data pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat sudah ada 49,10% data yang masuk. Kalau kita breakdown bersama-sama untuk paslon 1, 2, dan 3 ini memang masih unggul di paslon 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, 49,10% tersebut progres dari 404.000 TPS dari 823.000 TPS. Nah, untuk paslon 1 Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini presentasinya ada di 25,27% dengan 12.948.000 suara. Kemudian untuk paslon kedua Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini memperoleh persentase 56,88% dengan perolehan suara 29.150.000. Kemudian untuk paslon ketiga Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini memperoleh suara 9.147.000 dengan persentase 17,85%. Tentunya data ini terus terupdate dan berkembang melihat dari masyarakat jika ingin melihat langsung di website kpu.pemilu2024.go.id. Nah, kemudian kalau kita lihat angka masing-masing paslon ini memang yang masih unggul di paslon kedua Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, selain itu Naila dan juga pemirsa, kalau kita melihat dan juga mendengar dari keterangan pers yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum kemarin, ini memang ada data yang salah ataupun kesalahan saat menginput data, terutama di aplikasi Sirekap. Ini banyak sekali yang memberikan masukan ataupun memberikan mengenai kesalahan saat mengunggah, ya ini formulir dengan yang diunggah ini berbeda. Nah, kemudian Ketua KPU Hasyim Asyari ini mengungkapkan bahwa Sirekap dapat meneliti ataupun melihat data yang salah ini sekitar 1%, dan juga terkait dengan kesalahan ini terjadi hanya 0,64%. Meskipun begitu, Ketua KPU Hasyim Asyari ini berterima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan hal tersebut dan juga akan mengevaluasi jika terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, selain itu terkait dengan keterangan pers yang kemarin, KPU juga mengatakan adanya indikasi ataupun pemungutan suara ulang karena diketahui bahwa pemungutan suara ulang ini terjadi jika adanya bencana ataupun hal-hal yang melanggar terkait dengan pemungutan suara 14 Februari 2024 dan sejumlah pelanggaran lainnya. Nah, kalau kita memantau kemarin ada permasalahan pelaksanaan penghitungan suara. KPU mengatakan adanya Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi maupun masyarakat. Kemudian penghitungan suara ini dimulai saat pemungutan suara belum selesai. Lalu penghitungan suara ini juga sebelum waktu pemungutan suara selesai, terus didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan juga tidak sah. Ini tidak sesuai dengan pemilih yang menggunakan hak
suaranya. Nah, kemudian juga didapati saksi, pengawas TPS dan warga masyarakat yang menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas ini tidak dapat diketahui atau dipantau secara langsung. Kemudian juga didapati intimidasi terhadap penyelenggara inilah yang kemudian dievaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pemilu 2024. Sementara demikian, Naila. Ya, Devi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait pencoblosan ulang yang akan dilakukan di sejumlah TPS yang dianggap bermasalah? Itu kapan waktunya? Ya, terkait dengan pencoblosan ulang, memang kalau sesuai dengan aturan atau PKPU ini dilakukan maksimal 10 hari setelah pemungutan suara 14 Februari 2024. Namun dari KPU sendiri ini melihat kajian di lapangan, juga meng-cross-check bersama dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu apabila ditemukan hal-hal yang melanggar. Kemudian jika memang di kajian lapangan tersebut tidak dapat sesuai dengan maksimal waktu yang diberikan atau 10 hari setelah pemungutan suara 14 Februari, maka tidak dilakukan terburu-buru dan juga tidak melihat batas waktu tersebut. Karena kalau dilihat KPU ini mengatakan ada anomali situasi seperti faktor penyebab PSU bisa berbeda-beda setiap tempat pemungutan suara seperti bencana alam atau faktor keamanan yang terjadi di salah satu distrik Kabupaten Papua. Ini mendapatkan waktu rekomendasi untuk pengamanan tersebut, sehingga jika memang ada situasi seperti itu tidak memungkinkan misal maksimal 10 hari, maka tidak memaksakan pemungutan suara ulang dilakukan sesuai batas waktu yang dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan PSU ini juga dilakukan berjenjang begitu ya, dari Komisi Pemilihan Umum, kemudian ini berkoordinasi dengan Bawaslu dan juga menghimpun informasi data dari KPU kabupaten atau kota, kemudian juga melihat seperti apa data ataupun pelanggaran pemilu tersebut ataupun faktor lain, sehingga ini terus berkoordinasi, kemudian akan dihimpun datanya dan juga nanti akan diumumkan apakah pemungutan suara ulang ini dilakukan sesuai dengan batas waktu atau melihat kajian lapangan nanti. Sementara demikian, Naila, kembali ke Anda. Rekan Devi Syafira melaporkan, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.